Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang pecahan. Kita sudah bisa membuat pecahan, menentukan pecahan senilai dan tidak senilai, kemudian bisa membandingkan pecahan, begitu ya. Hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Ini kalau di buku matematika yang biru itu halaman 19. Berbagai bentuk pecahan. Pecahan itu bentuknya ada banyak, ada pecahan biasa, pecahan desimal, persen, kemudian pecahan campuran gitu. Nah, sebelumnya ini kita lihat cerita di sini dulu. Pada hari Minggu, Doni diajak ibunya membeli baju di mall. Saat itu mall sangat ramai karena ada diskon besar-besaran. Diskon mencapai 70%. Apakah artinya diskon 70%? Bagaimana cara membaca 70%? Jadi ini ya, tanda ini ya, tanda ini bacanya persen. 70% dibaca 70%, yaitu maksudnya. Jadi maksudnya anak-anak mengenal ya kalau ini artinya bacanya persen. Nah, ayo kita belajar lebih mendalam tentang bentuk-bentuk pecahan. Ini ada pecahan biasa. Sepulang dari mall, Doni dan ibunya mampir ke warung membeli 1/2 kg telur, 1/2 kg gula pasir, dan 0,8 kg gandum. Wah, ini sudah berbagai bentuk nih. Nah, perhatikan gambar di atas, bentuk 1/2. Ini 1/2 itu termasuk pecahan biasa. Ya, jadi hanya 1/2 ini pecahan biasa, nggak ada yang seperti anak-anak kemarin kenal ya. 1/2 ini bentuk pecahan biasa. Nah, dapatkah kamu menyebutkan bentuk-bentuk pecahan biasa yang lain? Ya, ini. Pokoknya yang cuman ada pembilang dan penyebut ya. Cuman atas bawah. Oke, yang seperti ini namanya pecahan biasa. Oke lah, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pecahan biasa dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Ini nih, kalau yang pecahan murni itu seperti ini, pembilang itu lebih kecil. Pembilang yang atas ya, itu lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan ini 4/10, 23/7 ini pecahan tidak murni. Karena pembilang yang atasnya ini lebih besar. Gitu ya. Nah. Nih. Carilah 10 contoh pecahan yang merupakan bentuk pecahan biasa. Anak-anak sudah tahu ya. Gini, terus ini lanjut. Dari garis bilangan di atas tampak pasangan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini ya. Di garis bilangan ini 0. Nolnya di mana? Ini 0/5. 1 ini samanya dengan 5/5. 2 10/5. 3 15/5. Ini artinya 0 itu sama dengan 0/5. 1 itu artinya 5/5. 2 sama dengan 10/5 dan 3 sama dengan 15/5. Nah, ini artinya dari uraian ini dapat dikatakan bahwa setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan bulat itu apa sih? Ya, bilangan bulat itu bilangan
1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Ya, ini dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu bilangan bulat. Nah, semua bilangan bulat bisa dinyatakan dalam pecahan. 0 itu bisa dinyatakan dalam pecahan. 0 per misalnya 5. Ya, nih. Kalau 1 misalnya 5 per 5. Kalau 1 itu yang bisa dinyatakan dengan 1 itu semua pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Jadi misalnya nih ya, 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 100 per 100, 20 per 20. Kalau atas dan bawahnya sama itu pasti sama dengan 1. Kalau yang atasnya 0 ini pasti sama dengan 0. Mau bawahnya berapapun, kalau pembilangnya 0 itu pasti sama dengan 0. Kalau 2 itu bisa kita nyatakan dengan misalnya 10 per 5. Karena apa? 10 bagi 5 sama dengan 2. Bisa berapa lagi? 6 per 3. Karena 6 bagi 3 sama dengan 2. Begitu. 4 per 2 dan seterusnya gitu. 12 per 6. Kalau 3 misalnya berapa? 9 per 3. Bisa juga 15 per 5. Karena 9 bagi 3 adalah 3. 15 bagi 5 adalah 3. 21 per 7. Ya. Oh iya, Bu Mela juga akan menyampaikan menulis pecahan tidak boleh seperti ini. Ini tidak boleh. Ya, menulis pecahan harus pembilang dan penyebutnya jelas, garisnya lurus, begitu ya. Karena kemarin ada beberapa yang menulisnya seperti ini tidak boleh. Oke, sudah paham ya? Baiklah, kalau sudah paham nanti Bu Mela kasih tugas. Sekarang lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, ini kalau dicerita halaman 21, Ibu Doni membutuhkan 1 per 2. 1 per 2 kita baca setengah boleh ya. Ibu Doni membutuhkan 1,5 kilogram gula pasir. Karena tidak ada 1 bungkus gula pasir dengan berat 1,5 kilogram, maka Ibu Doni membeli 1 bungkus gula pasir dengan berat 1 kilogram dan 1 bungkus gula pasir dengan berat setengah kilogram. Berdasarkan uraian di atas dapat kita tulis seperti ini. Ya, jadi 1,5 sama dengan 1 tambah 1,5. Ini ya. 1 per 2 sama dengan 1 tambah 1 per 2. Ya, jadi kalau anak-anak punya pecahan seperti ini, wah bingung ini pecahan campuran apa? Oke, berarti ini bilangan 1,5 terdiri atas bilangan bulat 1, ya, ingat ya bilangan bulat ya, dan bilangan pecahan setengah. Artinya bilangan 1,5 merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan seperti ini dinamakan pecahan campuran. Nah, ini ya, bilangan-bilangan ini merupakan pecahan campuran. Kita lihat ya, apakah ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Coba. Yang A itu 2, 1 per 3. Ya, ini terdiri dari angka 2, bilangan bulat 2,
dan pecahan 1/3. Berarti ini adalah pecahan campuran. Gitu ya. Yang B kita cek 3 2/5 sama dengan ya 3 tambah 2/5. Ya, ini juga termasuk pecahan campuran ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Nah, tentu kamu masih ingat berapa banyak gula pasir yang dibeli ibu kan? 1,5. 1,5 dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan 1 tambah 1/2. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Nah, anak-anak ingat ya, ini kita kembali ke ini ya, kembali ke gulanya Ibu Doni. Kan 1,5. Anak-anak ingat ya, angka 1 ini bentuk pecahannya yang tadi, yang ini nih. Nah, ini ya. Pembilang dan penyebutnya mau berapapun harus sama, atas bawah itu sama dengan 1. Lah, anak-anak bisa mengaplikasikannya di sini. Misalnya kan ini kan 1 ya. 1 tambah 1/2. Ini kalau mau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, satunya ini jadikan pecahan biasa dulu. Pecahan biasa, iya benar, pecahan biasa dulu ya. Ini gampangnya 1/1. Kan 1/1 juga sama dengan 1 karena atas dan bawah sama. Tambah 1/2. Apa sudah boleh ditambahkan? Nah, belum. Kemarin Bu Mela sudah menjelaskan kalau kamu ingin menambahkan, ingin menjumlahkan, itu penyebutnya bawahnya ini, penyebut ya, yang Bu Mela kotai ini harus sama dulu. Kalau belum sama, ini tidak boleh dijumlahkan. Bagaimana cara menyamakan? Ya, yang ini ya, ini dijadikan seperti ini. Di bawahnya disamakan jadi 2, karena kalau dijadikan 1 yang ini nggak bisa. Ini jadikan 2, yang ini tetap 2. Bagaimana biar ini jadi 2? Kan kalau mengalikan itu harus sama, pembilang dan penyebut itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Nah, ini berarti bagaimana 1 biar jadi 2? Kan dikalikan 2. Berarti yang atas juga harus dikalikan 2. Nah, ini kan tetap bentuk angka 1 kan, 2/2 sama atas bawah, ini tetap gitu. Nah, setelah seperti ini sudah bisa dijumlahkan. Caranya yang pembilang itu dijumlahkan 2 tambah 1 3, penyebut tidak dijumlahkan tapi ditulis lagi. Begitu, paham? Ya, semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham ya bisa tanya-tanya lagi. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Gitu. Kalau mau kita balik nih, gimana caranya? Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lah, ini ada lagi cerita nih, kita baca cerita dulu. Yang halaman 22 ya. Doni mempunyai 6 kue kering yang akan dimasukkan ke dalam 2 kotak. Setiap kotak harus diisi dengan kue yang sama banyaknya. Berapa isi setiap kotak? Berapa sisa kue yang tidak bisa masuk ke dalam kotak? Nah, karena jumlah kue ada 9 dan kotaknya hanya ada 2, maka setiap kotak akan berisi 4 kue dan ada 1 sisa kue yang tidak bisa kita masukkan ke dalam kotak. Nah, ini. Oleh karena itu dapat kita tuliskan sebagai 9/2. 9/2 itu kan tidak bisa. Tapi ya
bisa sama hasilnya 4 tapi sisa 1. Berarti 9 bagi 2 itu 4, 1/2. Loh gimana ya? Ya, coba yuk. Ini nih ceritanya. 9 bagi 2 itu kan 4, sisa 1. Kok bisa jadi 1/2? 2-nya tuh dari sini, dari yang pembaginya tadi. Gimana? Mudeng ya? Coba ya. Kalau 9 bagi 2 itu kan bisa 9/2. 9 bagi 2 itu 4, sisanya 1. Sisanya itu ditulis, yang 1 ambil dari penyebutnya ambil dari ini. Misalnya 11 bagi 2. 11 bagi 2 itu 5. Tapi ada sisa 1. Berarti bisa kita tulis 5, sisanya tulis di sini. Kemudian penyebutnya ambil dari ini, pembagi. Ya, paham? Misalnya lagi 16 bagi 3 berapa? 5. Ya, karena 15 bagi 3 kan 5, sisa 1. Jadi berarti di sini kita tulis 5, sisanya kita tulis 1. Kemudian penyebutnya kita ambil ini. Gimana? Satu kali lagi coba. 22 bagi 5 berapa? Gak bisa ya, 20 ya. 20 bagi 5 4. Sisanya berapa? Karena ini tadi kan kita bisanya 20 ya. Sisanya 2. Berarti kita tulis 4. 4 terus sisanya tulis 2. Kemudian penyebutnya kita tulis 5. Gimana? Paham? Semoga paham. Gitu ya. Nah, kalau sudah nanti anak-anak coba latihan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Bu Mela mau bahas ini dulu, soal ini ya. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Gini aja deh gampangnya. Nomor 1 ya, yang A. 1 4/7. Anak-anak kan sudah tahu 1 itu harus langsung kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya, berarti nanti kan titik-titik tambah titik-titik. Yang belakang sini kan sudah pasti 4/7. Syarat untuk bisa menjumlahkan kan ini penyebutnya harus sama. Angka 1 itu mau pembilang penyebutnya berapapun itu artinya akan 1 jika atas dan bawah sama. Biar kamu nggak ngulang-ngulang, langsung aja karena kamu di sini sudah tahu 7. Ini juga jadikan 7 aja. Nah, 7/7 ini kan 1 gitu ya. Tinggal kita tambahkan 7 tambah 4 13. Sini 7-nya tinggal turun, tidak dijumlahkan ya. Ini tidak boleh dijumlahkan yang bawah, harus turun. Gitu. Ada cara satu lagi, barangkali ada yang lebih gampang pakai cara ini, silahkan. Nanti anak-anak pilih aja cara yang menurut kamu gampang. Ini begini caranya. 9 kali 1 ya, penyebut ini dikalikan kan 1. 9 kali 1 kan sama dengan 9. Kemudian tambah 4. Ya, tambah 4. 9 tambah 4 berapa? 13. Loh, kok 9 tambah 4 13 ya? Ini 11 ya, sorry ya. Yang ini salah nih. 11, yang ini yang 13. Per
9, tulis di sini. Yang ini, yang atas bisa kok dengan cara yang itu juga. 1, 4/7. 7 kali 1, 7 kali 1, 7. Tambah 4, 11/7. Gitu. Ya terserah anak-anak mau pakai cara apa. Yang gampang yang mana gitu ya. Yang penting hitungnya yang teliti ya. Ini Bu Mela tadi kurang teliti. Kemudian yang nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. 7/2. Artinya 7 bagi 2 kan. 7 bagi 2 itu berapa? 7 bagi 2 itu berarti yang terdekat bisa dibagi 2 itu 6. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 kan 3. Sisanya 1. Berarti bisa kita tulis 3. Sisanya kita tulis. Penyebutnya tulis yang pembaginya. Gitu. Oke. Sudah paham? Semoga paham. Ya sudah, kita 2 pecahan dulu ya. Nanti pecahan desimal sama pecahan persen di next video. Terima kasih, semoga anak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.